PIS/PK menjadi data dan informasi yang penting dalam perencanaan puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-62 akan membahas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS/PK. Seperti sudah kita bahas di video 59 dan 60, data lain yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas dan rencana tahunan puskesmas adalah data-data dari program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Pada halaman 16 Permenkes 44 tahun 2019 tentang pedoman manajemen puskesmas disebutkan dari langkah persiapan penyusunan rencana ada 2 dari 5 hal yang harus dipelajari oleh tim manajemen puskesmas, yang keduanya terkait dengan PIS/PK, antara lain pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga merupakan urutan yang keempat. Kemudian penguatan manajemen puskesmas melalui pendekatan keluarga di urutan kelima. Pada halaman 18 sampai dengan 19 Permenkes 44 tahun 2016 tersebut, tahap mengumpulkan data dari analisis situasi. Data ke-6 yang dikumpulkan dari data kinerja puskesmas adalah kondisi keluarga di wilayah kerjanya yang diperoleh dari profil kesehatan keluarga atau Prokesga melalui pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Setiap keluarga pada wilayah kerja puskesmas akan terpantau kondisi status kesehatan sebuah keluarga terkait 12 indikator utama sebagai berikut. Pertama, indikatornya adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. 4. Bayi mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif. 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan. 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. 10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. 12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan indeks keluarga sehat atau IKS pada tingkat keluarga, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat puskesmas. Hasil perhitungan IKS tersebut selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut. Yang pertama, untuk yang nilai indeksnya lebih dari 0,800 adalah keluarga sehat. Yang kedua, apabila nilai indeksnya antara 0,500 sampai 0,800 merupakan prasehat. Sedangkan apabila nilai indeksnya kurang dari 0,500 masuk kriteria keluarga tidak sehat. Dalam rangka mendapatkan informasi sebagai landasan penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas maupun rencana tahunan puskesmas, dilaksanakan analisis data puskesmas berdasarkan hasil analisis perhitungan IKS atau indeks keluarga sehat tadi dan data kesehatan lain yang telah dikumpulkan dengan berbagai metode analisis data yang telah dibahas pada video 59. Sobat sehat, berikut kita bahas secara garis besar
program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan bagaimana penyelenggaraannya menurut Permenkes 39 tahun 2016. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga mempunyai 4 tujuan, antara lain untuk pertama, meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Yang kedua, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten kota melalui peningkatan akses dan screening kesehatan yang nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Kemudian, yang ketiga, mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dan yang keempat, mendukung tercapainya tujuan program Indonesia. Dalam hal ini dikaitkan dengan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yang tentu masih akan berlanjut pada Renstra 2020 sampai dengan 2024. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri atas 4 area prioritas yang meliputi A. Penurunan angka kematian ibu dan bayi, B. Penurunan prevalensi balita pendek atau stunting, C. Penanggulangan penyakit menular, dan D. Penanggulangan penyakit tidak menular. Area prioritas tersebut di atas dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut. A. Keluarga mengikuti program KB. B. Ibu melakukan persalinan di Vaskes. C. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. D. Bayi mendapatkan ASI eksklusif. B. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. F. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. G. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. H. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan. I. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. J. Keluarga sudah menjadi anggota JKN. K. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. L. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Pemerintah daerah dapat menetapkan indikator tambahan selain 12 indikator utama tadi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain A. Melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga. B. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas. C. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan dan menyusun rencana Puskesmas. D. Melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. E. Melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung melalui pendekatan siklus hidup. F. Melaksanakan sistem informasi dan pelaporan Puskesmas. Kegiatan di atas diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penguatan manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga tercantum dalam lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016.
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pembiayaan penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah atau APBD dan anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembiayaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, gubernur, bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan mencapai tujuan program Indonesia Sehat. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui antara lain advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pemantauan dan evaluasi. Sobat Sehat, lampiran-lampiran dari Permenkes 39 tahun 2016 meliputi antara lain: pertama, lampiran 1, Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, halaman 10 sampai dengan 56. Kedua, lampiran 2, petunjuk teknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga, halaman 57 sampai 118, yang dilanjutkan dengan format-format pendataan pada halaman 119 sampai dengan 156, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang aplikasi keluarga sehat dan sistem yang dibangun merupakan bagian dari SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan akan terkait dengan NIK dan nomor KK dari sektor Dukcapil. Ini akan dijelaskan pada halaman 156 sampai dengan 163. Penjelasan secara garis besar tentang kedua lampiran dan tambahan yang lain tadi akan dibahas pada video-video yang lain. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.